Kalau kita minta sama Allah, minta 3 ini. Apa itu? Yang pertama, ya Allah, berikan aku kesehatan. Yang kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Yang ketiga, minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah itu tidak pandang daripada kadar umur orang. Allah itu tidak pandang daripada lihat muda atau tua seseorang. Tapi kematian itu adalah merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Karena mana kiapalak kiri kareng Allah Ta'ala, biar kita meminta kepada Allah, ya Allah matikan aku, matikan aku. Tapi Allah yang belum punya mau, maka tidak akan bisa terjadi. Tapi biar kita berkata, ya Allah jangan dulu cabut nyawaku, tunda dulu, tunda dulu, tunda dulu. Tidak bisa, karena kematian itu adalah merupakan rahasia Allah yang tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Allah berfirman, Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka itulah ketetapan Allah. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan ketetapan Allah. Tidak ada yang secara langsung jadi, tapi itu adalah merupakan ketetapan Allah. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam, dahulu tidak ada Nabi Adam, kemudian Allah tiupkan, Allah ciptakan dari tanah liat, kemudian Allah tiupkan ruh, maka tercipta Nabi Adam. Artinya apa? Tidak ada kemudian ada, Allah mampu. Apalagi kalau memang sudah ada kemudian tidak ada, mudah bagi Allah. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pernah 2 kali meninggal. Seandainya erokna Nabi Idris, seandainya maunya Nabi Idris, nah mungkin tidak akan bisa terjadi. Tapi Allah yang berkehendak, maka semua akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Dari langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabaha. Seandainya maunya Rasulullah, nah mungkin tidak akan bisa terjadi. Tapi Allah yang berkehendak, Allah yang punya mau, maka cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitu pula kematian dan kehidupan, semua itu adalah merupakan aturan Allah. Manaki mau, tapi kalau Allah yang punya berkata tidak, maka tidak akan bisa terjadi. Jadi mesti ni sadar gitini rupa tawa, pasti lamating ngasiki. Tahu niat jabatan na mati, tina jabatan na mati, tahu kalumanyang mati, tahu kasiasi mati. Ustaz riboko. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menentukan kita? Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Apa panggilan yang sempurna itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata yang terbaik di sisi Allah. Allah tidak pandang karena jabatannya, Allah tidak pandang dengan kayanya, tapi Allah pandang kita panggilan yang terbaik, amanu, bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana tandanya orang yang beriman? Seperti malam ini, dia duduk mendengarkan ceramah takziah,
Dia duduk mengorbankan waktunya mungkin di luar sana, mungkin ada acaranya di luar sana, tapi dia hadir untuk mendengarkan ceramah takziah malam ini. Maka itulah termasuk orang-orang yang beriman. Makanya yang datang pada malam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah supaya diangkat ke derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadir seperti acara seperti ini. Karena seperti ini Pak, pahalanya luar biasa ibu-ibu. Banyak pahalanya. Coba ibu-ibu, banyak sekali kesibukannya kodong. Mana mi anaknya mau naurus, mana mi cucunya mungkin mau naurus, mana mi mungkin suaminya belum pi makan ke siang. Atau mungkin ibu-ibu baru tiba saja dari urusan, atau ibu-ibu baru pulang saja dari rapat, atau ibu-ibu baru pulang dari urusan yang lain. Tapi dia tentukan waktunya, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Itu yang terbaik dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Banyaknya orang Pak, makanya kalau kita minta sama Allah, minta 3 ini. Apa itu? Yang pertama, ya Allah, berikan aku kesehatan. Karena biar bagaimanapun khusyuk tak mau beribadah, tapi kalau kesehatan terganggu, tidak bisa konsentrasi. Betul? Biar bagaimanapun kita mau tahajud, kita mau mengaji, mau tadarus, mau berzikir, tapi sakit gigi, tidak bisa. Makanya pertama, ya Allah, berikan aku kesehatan, ya Allah. Kesehatan itu penting dan mahal harganya. Ada orang baru berasa bersyukur kalau banyak miwannya. Banyak orang baru bersyukur kalau 3 mobilnya. Banyak orang baru bersyukur kalau jadi anggota dewan. Banyak orang baru bersyukur ketika banyak uangnya. Tapi dia tidak pernah syukuri betapa besar kesehatan itu, betapa besar kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kita di muka bumi ini. Makanya di setiap saat habis sholat, ya Allah, berikan aku kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Betul? Yang kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Ada orang mungkin sehat, tidak sakit tapi banyak kesibukan di luar sana, maka dia tidak sempat hadir. Yang ketiga, minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mahal. Mungkin Pak Dandim ke siang, banyak urusannya di sana. Mungkin Pak Kapolres, mungkin Pak anggota dewan, ada mungkin rapatnya di sana. Tapi dia berikan kesempatan untuk hadir dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Makanya orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabban. Alhamdulillah. Coba kita berzikir ibu ya. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Coba Pak Wakil DPR bersama CS-nya. Coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil. Masya Allah, subhanallah. Tenang perasaan bu toh? Masya Allah, bahagia perasaan. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah, wajah-wajah surga ngasing ini. Amin ya Rabbal.
Iya, apalagi ada komunitas pejuang subuh, keren, masya Allah. Cantik-cantik semua, kerudungnya juga cantik, niat ngasih warnanya, ada pink, ada hijau, ada biru. Mudah-mudahan lunas. Lunas ji. Amin. Bu, tak kalah kupawi. Ada doa diajarkan para wali-wali Allah, dia wiridkan ini. Ketika dia menerima uang dan membelanjakan uang dan dia simpan uang, dia baca ini doa. Kata ulama dan para wali-wali Allah, barang siapa dia amalkan ini, insya Allah rezekinya mengalir. Ini mau diajarkan? Cius. Baca ini doanya Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca ini doanya, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca salawat. Tahu salawat? Allahumma salli ala. Saya pernah ceramah di Sopeng. Bukan di Sopeng, di Sidrap. Karena barang siapa baca salawat, talum bilang selalu sibangnya dia baca 300 kali setiap hari dia baca, nama tinjurloa meninggal pada hari itu, maka insya Allah Rasul akan langsung memberikan syafaatnya nanti di dalam kubur. Setelah saya turun dari mimbar, ada yang cegat, Ustaz apa dibaca tadi? Bilang baca salawat. Bilang berapa kali Ustaz? Bilang ke 300 kali. Bilang Ustaz, biar 1000 saya mampu baca salawat. Kira-kira baca mi paling kulang nyeri. Nah baca mi salawat. Bukan salawat itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu baca mi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillah, baca lagi salawat Allahumma salli ala sayyidina. Setelah baca salawat, baca mini doanya. Apa doanya Ustaz? Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Masya Allah. Ini Pak diajarkan para guru-guru kita. Ustadz pendek tapi besar manfaatnya. Ustadz itu jadi jangan pandang enteng bos. Ini kadang kita bilang oh itu yang dibaca itu je Ustaz. Jangan dikasih begitu. Hargai ilmunya orang. Betul. Dan saya buktikan Pak, banyak teman-teman penjual dia amalkan ini doa. Banyaknya Pak penjual. Alhamdulillah. Tapi Allah yang tunjukkan jualan-jualannya habis. Alhamdulillah. Dia baca itu doa. Yang kedua banyak tong pelanggannya. Habis Pak jualan dengan baca doa. Karena itu Pak jual kalau menjual bukan karena faktor murahnya, bukan faktor apa-apa, tapi Allah yang antarkan orang untuk datang ke toko kota. Betul? Ini harus kita yakini bahwa semua ini adalah merupakan ketetapan Allah. Kita ini manusia tidak pantas, tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Ada tong orang baru kaya-kaya sedikit, atau demi kalonna. Apalagi pun nak make mi bulai, mana tena na hambang ake pastong. Tidak ada jadi sini. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada. Betul tidak? Jadi Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih jabatan hanya titipan dan ujian. Allah saya kasih kekayaan hanya titipan dan ujian. Kalau kita berbicara tentang kaya, tidak ada pikala kaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu tahu Nabi Sulaiman? Tahu? Kenal? Pernah ketemu? Nabi Sulaiman alaihissalam Pak Kalumanyang. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya. Ketika ditanya dari mana asalnya kekayaanmu, Nabi Sulaiman menjawab dengan sederhana, haza min fadli Rabbi. Ini semua berasal dari Allah. Saya bukan apa-apa, bukan karena saya yang kaya, tapi Allah takdirkan saya menjadi orang yang kaya. Banyaknya orang Pak berusaha, berbagai macam usaha, berbagai macam jurus untuk berusaha menjadi orang kaya, tapi tak pernah kaya-kaya karena memang takdirmu bukan menjadi orang yang kaya.
Tapi ada orang santai ji, ada orang bagus ji, ada orang santai ji, tapi Allah takdirkan menjadi orang kaya. Jadi terima apa yang menjadi kurang buat kita, karena kita kurang mensyukuri nikmatnya Allah. Kurang bersyukur. Baru bersyukur kalau banyak miwannya. Baru bersyukur punna 3 kilo bulainna. Kalau kita berbicara tentang kaya, apa yang terbaik? Bukan itu banyaknya harta, bukan itu karena banyaknya uang di bank, tapi bagaimana kita membantu untuk orang lain. Masya Allah. Bagusnya tuh itu Pak, kalau ada anggota dewan cair gajinya, membagi-bagi Pak tukang beca. Betul tidak? Apalagi gondrong anggota dewannya. Nah ini bu, kalau ada nata pintar mengaji modal, iya, sabaran yakinkan, minta maaf, sabaran dikatakan. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada nanya jadi anggota dewan, baru merasa bangga kalau ada nanya jadi bupati, baru merasa bangga kalau ada nanya di gubernur, baru merasa bangga kalau ada nanya S1, S2, S3, S-Teler. Tapi kadang ada orang tidak merasa bangga kalau ada nanya pintar baca surah Al-Fatihah. Kadang ada orang tidak bersyukur kalau ada nanya dia hafal Alif Lam Mim. Kadang ada orang tidak bersyukur kalau ada nanya dia hafal surah Yasin. Nah itu modal bagi orang tuanya. Kenapa? Ketika pada Rito Anatta disuruh Anatta pergi mengaji, pergi ke mengaji, dia baca surah Al-Fatihah, dia hafal Alhamdulillah, dia baca Ayatul Kursi. Nah tiba masanya orang tua meninggal, nah rapi jalaya tomatoya, kurang persiapan. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca Bismillah. Dia baca Bismillah, dia baca surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar, nakir. Siapa itu mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu Pali, hentikan penyiksaan. Barakah anaknya pintar baca Bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kayaknya bu, tidak apa-apa dikasih anak uang 500.000 kalau hafal ayat kursi dengan artinya. Betul. Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Pagan nairua. Mahal kalau satu. Kalau hafal kikul Allahu hada, modal Pak bagi orang tua. Dan alhamdulillah Pak, kalau ada pondok tahfiz di situ tempat, masya Allah, barakah itu Pak pekerjaan, berkah itu Pak kehidupan. Saya baru-baru pulang tabligh di Kabupaten Kolaka. Dulu sepanjang Pak Kabupaten Kolaka itu Pak, di pinggiran pantai banyak sekali pondok tahfiz, masjid. Masya Allah. Coba lihat Kolaka Pak, apa yang tidak ada? Bulainna ada, tambang ada semua di sana. Saya tanya Pak Bupati, kenapa bangun begitu? Bilang sengaja Ustaz. Kenapa? Logikanya begini Ustaz, kalau Pak Bupati yang marah Ustaz, 2-3 orang kambiang tidak bisa maka goyang-goyang. Tapi ketika Allah yang murka Ustaz, ketika Allah yang marah Ustaz, siapa bisa tahan? Jangankan Allah yang marah Ustaz, gunungnya saja yang Allah hancurkan, hancur kabupaten Kolaka ini. Ketika lautnya berbicara, hancur kabupaten daerah ini Ustaz. Makanya saya bangun pondok tahfiz dan masjid supaya menjadi benteng-benteng dari segala malapetaka dan musibah. Alhamdulillah. Makanya kalau mau ingin berkah bantai, insyaallah bangunlah kita pondok tahfiz Al-Quran. Bantulah itu Pak. Kenapa Pak? Karena kita mat tanda tangan. Pak Bupati mat tanda tangannya Pak, cairnya ada naik. Yang penting mau jadi. Itu tanda tangan. Karena demi Allah semua yang bisa ditanda tangan, demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Minta maaf. Dan inilah yang paling merusak Pak negara kita. Kadang kita ini kalau mau Pak dipilih bagus sekali sama kita, tapi sekalinya naik, ganti nomor HP-nya. Kadang-kadang Pak. Tapi bukannya, apalagi Pak Gondrong tidak begitu tahu. Baik dia orangnya Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau ada dana dari atas dibagi, 150 M bantuan masuk, dari dibagi sampai di masyarakat M150. Kadang begitu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Amin. Allah kuatkan kita, Allah satukan kita dalam ukhuwah Islamiyah.
Allah beringkat kita, Allah berikan kita hidayah, Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Allah panggil kita bukan panggilan wahai orang kaya. Allah panggil kita wahai orang yang punya jabatan. Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang yang beriman itu? Diucapkan dengan lisannya. Apa diucapkan dengan lisannya? Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menurunkan, Engkau pula yang menaikkan. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Engkau pula yang mematikan. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Engkau mematikan. Aku tak punya kuasa ya Allah, Engkau yang punya kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku bersaksi bahwa segalanya hanya Engkau ya Allah. Oh, sudah hilang rasa sifat kesombongan. Jikalau ada orang merasa sifat kesombongannya masih tinggi, maka mungkin rasa keimanannya hilang. Kenapa rasa keimanannya hilang? Karena zikirnya senantiasa jarang untuk terucap. Maka jangan tinggalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal, inai mati diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya rabbal. Tanpa dia bilang, Ustaz gampangnya itu kita mau masuk surga, biar makin pada nakal-nakal, baru makin meninggal baru dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul. Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Maka Ustaz, ada tidak triknya supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Ada. Apa itu? Pertama kata Nabi, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, 40 kali berjamaah di masjid, kata Nabi, tidak akan meninggal dek namate sebelum dipetiangi surga pamasena pungala tala. Barakan ini kuat berjamaah kah? Diusahakan ngeri pergi berjamaah di masjid. Kutu. Ustaz sibuk banyak kurus, ya mau media apa-apa. Tidak bisa pergi salat subuh, datang di salat duhur. Tidak bisa datang salat duhur di masjid, datang pada waktu asar. Tidak bisa asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Ingat, ketika Rasul diperjalankan, wattuna di palala nabita, ketika Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Alhamdulillah, kita semua mau pepa. Nanti di padang mahsyar ada orang disebutkan dengan anaknya, mungkin di padang mahsyar ada orang disebutkan dengan hartanya, mungkin di padang mahsyar ada orang disebutkan dengan jabatannya, tapi justru ada dimuliakan oleh Allah orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya untuk berjamaah di masjid. Nah, semua yang berhubungan masjid pasti dapat pahala. Bu, melekatkan kaki kita ke masjid dapat pahala. Diangkat kaki kanan dapat pahala. Diangkat kaki kiri diampun dosa-dosanya 1. Masuk di masjid, sebelum kita masuk di masjid baca doa dapat pahala. Kemudian masuk di masjid jangan langsung berdiri, salat sunat 2 rakaat dapat pahala. Kemudian setelah itu kita berzikir dapat pahala. Berzikir bersalawat dapat pahala. Mengaji di masjid dapat pahala. Bahkan diam di masjid dapat pahala. Jadi kalau tidak bisa itu di masjid paling tinggi salat sunat, tidak bisa salat sunat langsung duduk, ganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Setelah itu berzikir subhanallah subhanallah atau baca salawat Allahumma salli. Tidak bisa baca salat, mengaji. Tidak bisa mengaji, beristighfar. Tidak bisa beristighfar, diam. Ada tong itu masuk di masjid nyanyi. Apa nak cerita bunga-bunga? Bunga-bunga apa? Bunga janda bolong. Maka saatnya kita bermenah. Akhir kematian adalah merupakan kepastian. Di dunia ini cuma satu yang pasti, yakni pastilah mati.
Tidak ada ketetapan Allah, Pak. Pasti kita akan merasakan namanya kematian. Intinya kata Nabi, punna ero kisalama, hanya dua golongan bajiki. Apa enjo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu Allah bangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah, tapi kau di kiri paranta rupa tahu, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahimin. Begitu pula sebaliknya. Biarpun hubungan kepada manusia baik, tapi hubungan kepada Allah tidak baik, maka bisa saja semua itu pula akan menjadi sia-sia. Maka olehnya, Pak, keluarga ini tinggalkan. Tidak ada ketetapan yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang pertama, boleh kita bersedih, boleh kita menangis atas kepedihan pergian ibunda tercinta. Tapi yang paling utama, nilai kesabaran kita itu yang tidak terbatas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia, tidak ada ujiannya. Semua manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang terbaik adalah orang-orang yang diberikan ujian dan sabar dalam ujiannya itu. Ada orang diuji dengan keluarga, ada orang diuji dengan suami, ada orang diuji dengan istri, ada orang diuji dengan jabatan, ada orang diuji dengan kekayaan. Siapa yang paling lolos, dia tetap beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling terbaik adalah dia tetap mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku bersaksi ya Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka jangan lepaskan dengan kita memuji-muji Allah. Yang kedua, jangan pula kita lepaskan untuk memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini, Pak, adalah manusia yang paling sibuk nanti dalam akhirat. Nabi ini, Pak, paling sibuk dicari aina ummati, mana umatku, mana umatku. Yang dicari kita umatnya, bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan siapa-siapa, bukan cucunya Hasan dan Husain. Yang dicari aina ummati, mana umatku. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai untuk Rasul? Pertanyaannya, pernahkah kita memperbanyak bacaan salawat untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita ingat untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita berkorban untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita bersedekah dengan harta yang kita miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan tidak? Maka demi Allah, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya sebelum tiba itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, pure mas sempajang, dia habis solat, dia baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, pasti memiliki dosa. Maka saatnya kita berbenah. Sudah kita tinggalkan bulan Rajab, sekarang kita masuki bulan Sya'ban. Bu, Nabi pernah berdoa mengkhususkan untuk mendapatkan 3 bulan ini. Bagaimana doanya itu? Bagian tahu silakan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Doa makan itu. Ngapa na doa ngandre? Doa memasuki bulan Rajab. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Bukan Allahumma barik lana fi marasaktana. Ngandre tawa. Nah memang sadia bisa lihat ngandre ya. Nak Pak Retoma belum Pak makan.
Itu doanya. Doa ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban pada bulan Sya'ban, wa balikna fi Ramadan, dan sampaikan kami Allah sampai pada bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang wahai bulan mulia, selamat datang wahai bulan yang penuh dengan ampunan, selamat datang yang penuh dengan insyaallah pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita dapatkan bulan Ramadan insyaallah, dan kita lewati juga. Kita bersua, berjumpa kembali, dan bagaimana kita mewujudkan insyaallah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya pada bulan itu insyaallah.